Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu sekalian, pada siang hari ini kita bersyukur bisa bertemu ya dalam acara dan kegiatan tatap muka dari kelompok IPMI dengan para para dosen ya. Kami dari STIE Bangkinang mencoba untuk memberikan ataupun berbagi kita sama-sama informasi-informasi ataupun mungkin barangkali pengetahuan yang sama-sama mungkin nanti akan berguna bagi ibu-ibu, karena ibu-ibu juga ya istilahnya menyandang sebagai business woman ya, pengusaha wanita ataupun para pemasar produk. Mungkin barangkali nanti lebih dalam nanti akan disampaikan oleh Bapak Mustafa. Baiklah, ibu-ibu sekalian, untuk tidak lama-lama ya mungkin kita akan, dan saya sendiri nanti akan mencoba kita sharing ya, tanya jawab mungkin barangkali apa saja yang ada di dalam informasi-informasi ini. Untuk itu tidak lama-lama kita akan menerima informasi dari Bapak Mustafa. Untuk itu kami persilakan pada Pak Mustafa untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu, sehat? Ini perlu jadi sapu kini Bu ya. Jangan tuh. Kadang pandangan lagi ke depan tapi pikiran teman-teman kan. Tapi condol lagi. Lama kan Ibu ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati Ketua IPMI Bu. Apa kepanjangan IPMI Bu? Oh, Masya Allah, muslimah, berarti semuanya muslim. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, Kabupaten Kampar, alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dari dosen STIE Bangkinang yang tadi sudah diperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita yang hadir dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, saya mohon izin di depan Ibu Pak. Pertama tentu saya memperkenalkan diri dulu Bu. Saya nama Mustafa Kamal. Saya adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang yang terletak di Jalan Rahman Soleh. Tentunya Bu ya. Kan tidak jauh di situ Bu. Ya kan? Saya kebetulan adalah dosen ekonomi dan perbankan syariah. Memang sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan konsep pemasaran ya, tapi secara umum kita akan bahas nanti bagaimana konsep pemasaran dalam pandangan ekonomi syariah, terkhusus tentang inovasi dan networking. Ya, saya Bapak Ibu sekalian adalah salah satu anggota MUI Kabupaten Kampar, kebetulan juga di Komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat. Kemudian di beberapa organisasi juga saya aktif Kabupaten Kampar, seperti
ada namanya Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kampar, dan semuanya berada di Komisi Ekonomi dan Pemberdayaan Umat. Baik Bapak Ibu sekalian, terkhusus ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini bergembira sekali rasanya bisa berjumpa dengan ibu-ibu ya, yang alhamdulillah ini cantik-cantik. Kalau ancak-ancak tuh ibu-ibu kan, kalau ganteng-ganteng tentu apa-apa. Ya semuanya insya Allah cantik-cantik karena ini ciptaan Allah. Ya Allah menciptakan kita dengan ciptaan yang sempurna. Ya, jadi semua di sini pengusaha, alhamdulillah. Saya pun Bu, ya, saya pun walaupun dosen, saya juga membuka usaha, sama dengan Bapak Ibu di sini, ya. Karena memang menjadi pengusaha itu sebenarnya adalah termasuk di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu pekerjaan yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul kasbil atyab? Ya Rasulullah, kata sahabat, usaha apa yang paling baik ya Rasulullah? Tentu orang kalau jumpa dengan sumbernya ilmu, ya, yang langsung dituntun oleh Allah setiap kalimatnya, yang pasti jawabannya benar, tentu dia akan bertanya tentang permasalahan hidupnya, terutama masalah rezeki tentunya. Maka dia bertanya sahabat ini, ya Rasulullah, sobono usaha apa yang paling elok tuh ya Rasulullah? Karena kita setiap hari pasti melakukan kegiatan ekonomi, iya kan? Pasti itu Bu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata beliau, usaha yang paling baik itu adalah amalur rajul biyadihi wa bai'un mabrur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usaha yang paling baik itu adalah amal atau pekerjaan seseorang dengan tangannya. Ya, contohnya salah satu nabi yang bekerja langsung dengan tangannya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Wa bai'un mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jual beli yang mabrur. Artinya apa? Bunda sekalian milik Allah, Nabi menyebutkan di sini salah satu pekerjaan yang terbaik itu adalah menjadi pedagang, bahasa penggalas. Menggale. Mulia tuh Bu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang bahasa kerennya bisnis. Bahasa kerennya bisnis. Kita bisa memberikan label diri kita businessman, woman. Itu bahasa kerennya. Bahasa menggale. Cuman menggale di pasau. Ya, kenapa tidak? Itu pekerjaan mulia. Ya. Maka 9 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu penggalas semua. Berarti peluang masuk surga kita besar kalau berkaca dari sahabat itu. Kenapa demikian? Maka dicari oleh orang sebabnya. Apa dia bisa macam itu? Ternyata sebabnya Bapak Ibu sekalian, salah satu di antaranya adalah jualan itu atau menjadi businessman, businesswoman itu peluang untuk menipunya besar. Kan ya Bu? Peluang menipu kita tuh besar. Peluang berbuat curang tuh besar. Uang duduk di kantor payah, menipu payah Bu. Apalagi zaman kini, audit segala macam. Bisa-bisa aja, ya kan? Tapi kalau kita berdagang di pasar tuh, jual gula sekilo. Pona, ibu-ibu boleh gula sekilo sampai di rumah nanti ditimbang ulang. Pernah enggak? Pernah ya, tapi jarang lah ya. Kalau kecuali sering lah Ibu. Tapi ya, kebanyakan orang-orang ibu-ibu ya, jangan Bu. Pai pasau boleh gula sekilo sampai di rumah ditimbang balik. Le jujur akak tuh nang jarang. Kebanyakan kita percaya gitu tuh Bu. Nyenyo. Ya, nanti sampai ke sana. Artinya apa Bapak sekalian? Artinya kesempatan untuk berbuat curang itu besar dalam berdagang itu. Kesempatan menipu orang itu besar. Maka kalau kesempatan besar tapi tidak kita lakukan, itu tidak, makanya pekerjaan berdagang itu mulia. Orang tidak tahu kita menipu Bu. Kalau di kantor menipu sekian ratus juta, diaudit bos 2 kali. Orang berdagang siapa yang mau audit?
Ada dia audit doang, enggak ada. Maka kita bisa menipu dengan leluasa. Yang sekilo buat 8 mata. 8 mata. 9 on bersawa. Ya. Tahu orang tidak tahu? Tidak tahu ibunda sekalian. Tapi Allah Maha tahu. Maka kalau kita tak mau menipu, itulah kesempatan masuk surganya besar. Itulah rahasianya. Kenapa pekerjaan berdagang itu mulia? Makanya Bapak Ibu sekalian di sini semuanya berdagang nih. Ya, Ibu ini kalau tidak salah Ibu ini punya dokter siomay. Iya Ibu. Dokter Bu, dokter siom bukan dokter. Dokter siomay itu luar biasa. Ya, Bapak ini punya showroom nih. Ya, Bapak ini pengusaha. Ya, saya juga walaupun kecil-kecilan. Apa Pak? Pulsa jalanan. Alhamdulillah, kenapa tidak? Ya, walaupun kita apapun pekerjaan kita tetap menjadi pengusaha. Nabi loh Bu, Nabi itu menyampaikan dakwah, kerjanya tidak berat, tidak ringan itu. Tapi beliau menyempatkan waktunya untuk Nabi, ada orang yang lebih sibuk dari Nabi di dunia ini untuk berdakwah, tidak ada. Nabi lah nomor 1, tapi masih menyempatkan waktu untuk berdagang. Dagang Nabi itu ndak ada paso ke paso cenawak tu, manggali sayu di kobek-kobek ndak. Nabi itu berdagangnya ekspor impor. Makanya Nabi itu orang kaya. Aib dalam Islam jadi orang kaya? Aib Bu? Ndak. Justru al-mu'min al-qawi khairun min mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Maka ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wal yakhshal ladzina, ayatnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah orang beriman itu dia takut meninggalkan anak cucu keturunannya itu meninggalnya anak cucunya itu dalam keadaan lemah. Apa lemah di sana? Termasuk lemah ekonomi. Dan sampai awak meninggal anak cucu keluarga tinggal minta ke uang. Berdosa kita. Padahal kita mampu bekerja dan berdagang. Maka berdagang itu mulia dalam agama kita Ibu sekalian. Ya, masuklah ke dalam konsep ini. Karena waktu kita tidak banyak Ibu ya. Nah sekarang berdagang itu seperti apa? Sebelum itu Nabi, tadi saya sudah katakan Nabi seorang pedagang dan orang kaya raya. Mahar Nabi itu Bu, ya, mahar Nabi itu 30 ekor onta kalau tidak salah. Saiku kini lebih kurang 40 juta. Ya, itu lebih kurang berapa miliar pitiru, banyak, 4 miliar gak ya lebih kurang. Sorry, bukan berapa ya? Kalau tidak salah 300 ekor onta, 300 ekor onta. Ditambah beberapa emas, itu mahar Nabi. Maka kalau ada orang bilang Nabi itu orang miskin, salah bunda sekalian. Nabi itu orang kaya, cuman hidupnya sederhana, saking sederhananya Pak. Kalau tidur baboke langsung bekas alat tidurnya tuh apa nama lapio besawa ayah baboke di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa karena beliau itu miskin? Tidak, tapi hidup sederhana. Kaya beliau. Kenapa kaya? Kakeknya pedagang. Siapa lagi pedagang? Ayahnya pedagang. Karena ayahnya meninggal waktu beliau dalam kandungan, itu bukan untuk jalan-jalan ke Bali Bu. Beliau itu meninggal dalam keadaan berdagang. Ya, beliau sendiri pedagang, paman-pamannya pedagang. Pernah cerita yang kita dengar itu bagaimana Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke sebuah tempat. Sampai ketemu dengan seorang rahib. Kata rahib itu, bawa kemenakanmu ini pulang, kalau tidak dibunuh orang nanti. Kenapa? Ternyata rahib itu melihat bahwa pada anak ini ada tanda-tanda nubuah, kenabian. Ya, kalau tidak nanti orang itu tahu itu, dibunuhnya anak ini nanti. Itu bukan waktu jalan-jalan itu Bu. Itu mereka sedang melakukan perjalanan untuk berdagang. Maka Nabi itu pedagang, keluarga Nabi itu semuanya pedagang. Makanya keluarga Nabi itu kaya-kaya bunda sekalian. Cuman Nabi itu memakai prinsip hidup sederhana. Nah, konsep ini ya menjadi pedagang itu diturunkan kepada sahabat. Makanya rata-rata sahabat pun pedagang. Ya, tadi sudah saya katakan Ibu sekalian bahwa 10 orang dijamin masuk surga,
9 diantaranya adalah pedagang. Ada namanya Abdurrahman bin Auf. Kalau kita kenal Abdurrahman bin Auf ya Bu ya, ini luar biasa. Beliau ini adalah rajanya, kalau kini yang menyebut Taipan. Ya, raja properti kata orang zaman sekarang. Kalau kini kan Wan Cino megang ya. Zaman Nabi sudah ada. Namanya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana dia bisa sukses seperti itu? Kisahnya luar biasa. Ketika dia diperintahkan oleh Allah hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, ditinggalkannya semua harta kekayaannya luar biasa banyak. Sampai di Madinah, Nabi mempersaudarakan dia dengan seorang Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu uang paling kaya, termasuk orang paling kaya di Madinah waktu itu. Apa kata Sa'ad? Engkau sekarang saudaraku. Istriku ada 2, pilih yang paling cantik, saya ceraikan sekarang juga, ambil olehmu. Hartaku banyak, itu kalau uang bersaudara itu Bu ya. Bini bodoh, ambil pilih yang paling ancak dan cowen kini juga. Kalau gini enggak boleh ya. Lain cerita nanti. Jadi hartaku banyak, sekarang ambil berapa yang kau mau. Maka apa kata Abdurrahman? Saya tak butuh itu semua. Kata beliau, duluni as-suq, tunjukkan kepadaku pasar. Boleh masuk ke pasar ceritanya. Maka dia mulai jadi orang kaya itu. Dia tidak mau semua itu. Tengok pasar deh Bu. Maka dia pelajari pasar itu. Ini konsep awal dalam marketing, dalam pemasaran ya, dalam ilmu berdagang. Dia kemudian mempelajari pasar. Tengok pasar itu dulu. Maka kalau bisnis pelajari dulu pasar. Hati-hati Bu, jangan main-main masuk aja. Perlu dipelajari dulu pasarnya. Ditengok pasar sama dia. Ya, apa yang dia lihat? Ternyata salah satu masalah di pasar waktu itu adalah apa? Sewa tempat berdagang itu mahal. Nah, itu permasalahan utama waktu itu. Jadi uang nak menggali payah. Maka waktu itu dia melihat permasalahan itu sudah dipelajarinya dengan detail. Datang dia kembali kepada saudaranya tadi, Sa'ad bin Rabi'. Maka dia kemudian mengajukan kerjasama, namanya mudharabah. Ya, mudharabah itu satu yang ngasih modal, satu yang berusaha. Bahasa awak manajer. Dia jadi manajer, Sa'ad menjadi pemodal. Nanti kau dapat untung bagi hasil pun nasional itu Bu. Dia nak menggali tapi tidak ada pitika, dia nak menggali tapi tidak ada pitik. Oh iya, apa gali? Jual cindu. Bapak butuh modal ya sekitar 50 juta lah. Dek, menjual cindu 50 juta. Bonang-onang ada, iya kan? Coneko lah caro. Iko piti ada kayak dan sekitar 50 juta. Dan bolin gerobak, dan bolin modal untuk apa? Membuat cindu segala macam, apa butuh saya belikan. Saya pemodal, Anda bekerja. Kalau nanti dapat hasil bagi itu sudah dilakukan dulu loh. Dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, maka waktu itu dia mengajukan kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, bantu saya, engkau pemodal, saya manajernya. Kita beli tanah di samping pasar itu, sudah itu wak sewun ke uang dengan harga murah. Semenjak itulah ia menjadi raja properti di Madinah waktu itu, termasuk orang paling kaya di Madinah. Itu Abdurrahman bin, itu cara Bu, pelajari dulu pasarnya. Siapa boleh? Ada namanya Utsman bin Affan. Kok ada Utsman bin Affan? Siapa dia? Menantu? Menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ya? Iya Ibu. Beliau adalah khalifahnya kaum muslimin. Beliau itu orang kaya Bu. Apa usaha? Usaha cieknya kain. Beliau jualan pengusaha kain tapi ekspor impor. Jadi uang-uang condo awak gue lado dari dulu Bu. Zaman ya, itu Utsman bin Affan namanya. Ada nama yang jago pemasaran, ada namanya adalah Urwah bin Ariki namanya. Itu jago pemasaran. Nabi sendiri pernah membuktikan kelihayan beliau memasarkan produk. Apa contoh? Waktu itu Nabi ingin menguji dia. Dipanggil Urwah, "Wahai Urwah, sini. Saya butuh seekor kambing untuk akikah. Saya butuh seekor kambing untuk akikah. Tapi saya cuma punya uang 1 dirham. Bisa nak kamu mendapatkannya?" Apanya Urwah? Sonang, cilunya ya Rasulullah. Padahal waktu itu harga kambing itu mahal Bu.
Tapi dengan kemahiran dia, negosiasi, relasinya banyak, tidak socie dapat ada, Bu. Dia bisa mendapatkan 2. Maka dipuji oleh Nabi SAW, inilah ahlinya strategi berdagang itu. Ya, maka orang-orang berdagang itu tentu juga butuh keahlian skill, ya Bu ya. Termasuklah kita butuh namanya inovasi. Sekarang kita sedikit masuk ke inovasi, Bunda sekalian. Inovasi, ya. Kini uang menggale itu tidak mesti dipasau, Bu ya. Tidak mesti dipasau. Maksudnya tidak pasau siko, ya kan? Orang bisa menjual kemana saja, ya, secara kadang dijualnya kancing bajunya, Bu, tapi di online kan juga bisa laku, bahkan bisa sukses menembus mancanegara. Kalau menggali sini itu tidak bisa, Bu ya. Kalau menggali tanpa online tak bisa. Nah sekarang ditanya dulu, boleh tidak kita? Karena Islam itu kan tentu kita perlu bertanya ke diri kita, apalagi kita semua adalah pengusaha muslimah. Kita tanya, kita pekerjaan kita jualan, menggali. Tentu satu hal yang wajib kita tanya ke dalam diri kita, ibunda sekalian, ini pekerjaan boleh atau tidak? Ini halal atau haram? Kenapa demikian? Karena cerita halal haram itu wajib hukumnya dalam Islam. Maka kalau jole deh awak barang itu haram, jangan dilaku. Kalau jelas halalnya semangat. Karena dalam Islam jualan itu sendiri adalah ibadah. Maka perlu dipelajari. Kita perhatikan sedikit. Ada konsep dalam Islam, ibunda sekalian. Ya, konsep ini penting kita perhatikan. Bunyinya begini, ada 2 konsep. Pertama konsep tentang ibadah, yang kedua konsep tentang muamalah. Ini penting. Dalam ibadah, asal segala ibadah itu haram seluruhnya. Maka sebenarnya awak tak boleh beribadah sebenarnya, asal hukumnya. Bunyinya begini, al-aslu fil ibadah lil mamnu'. Asal hukum ibadah itu adalah haram illa ma dallat dalil ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyuruhnya. Jadi kalau ada dalil suruh puasa di Allah baru boleh puasa. Nah, suruh solat di Allah baru boleh solat. Karena hukum asal ibadah itu haram sebenarnya. Kecuali ada dalil yang menyuruh. Kalau tidak ada dalil jangan lakukan. Paham Bu? Sebaliknya dengan muamalah, kebalikan berlaku. Asal usul daripada hukum muamalah itu semuanya boleh. Apa je lah boleh. Nak ngapo je lah silahkan. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, awak menggale boleh menggale? Boleh. Bahkan beribadah jualan itu. Tapi menggale dengan menipu boleh enggak? Menipunya yang tidak boleh. Ketika kita jualan dengan menipu, otomatis jualan kita itu haram hukumnya. Asal usul dari hukum jualan itu kecuali ada dalil yang menjadikan dia haram. Contoh inovasi. Uang kini jualan pakai Instagram, memakai Shopee, Tokopedia, boleh enggak hukumnya? Boleh. Kalau ditanya uang nyawa itu kau jawab kan, le boleh kak, boleh. Dia apa boleh? Pokok boleh. Jadi apa kak? Entahlah do pokok boleh. Bisa macam itu jawaban? Tidak harus ada. Maka kalau gitu kan kita mesti bertanya kan kepada yang paham. Ya, boleh enggak? Boleh. Ya, dalilnya adalah hukum asal muamalah itu semuanya kecuali ada hal-hal yang menjadikan dia haram. Contoh lah, sekete ibu ya, pona dongo kasus investasi bodong, pona dongo uang ditangkap, uang kayu ditangkap, pona dongo bu, uang ganteng, kayu banyak piti jalan-jalan kemana-mana seluruh dunia go, ya pamer kekayaan, upo-uponya ditangkap sudah itu, siapa nomor itu menjaga kode etik lah ya. Ada pona dongo enggak? Baru-baru ini kan, kalau tidak salah nama Binomo ya, Binomo nama aplikasinya. Pernah dengar kan? Kalau ditanya oleh orang, Bu, boleh tidak jualan atau transaksi di Binomo itu? Kalau tidak tentu dakwah hukum tentu kita menjawab karena hukum asalnya adalah boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang menjadikan dia haram, maka dia otomatis menjadi haram.
Apa yang menjadikan dia haram di Bonomo itu? Ya, ternyata di dalamnya ada judi. Judi, bahasa Arab judi itu maisir. Maisir, ayatnya ado. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, innamal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya judi, mengundi nasib, itu semua adalah rijsum, amalan keji, itu adalah amalan syaitan. Maka kalau ada judi dalam awak manggale, itu ada judi dalam tu. Judi itu yang menyebabkan jualan kita haram. Paham ya Bu? Judi tentu judinya kan. Judi itu untung-untungan. Kadang untung, kadang rugi. Kita masang tuh, dipasang dah Wak, bisa untung bisa rugi. Kalau monang Wak dapat tio, untung. Kalau kalah Wak ugi tio. Maka di situ ada namanya unsur judi. Ya, di pemerintah sudah dilarang, apalagi agama. Judi tidak ada satupun di dunia ini yang membenarkan judi, tidak ada. Ya, maka silahkan, intinya apa? Silahkan berinovasi, lakukan apa saja. Tapi ingat, jangan sampai melakukan yang haram. Contoh Bu, awak main YouTube, menjadi YouTuber. Oh nah Bu, nengok. Dulu kan awak ya, kayak anak bongi nak, jangan main HP aja nak. Nak jadi apa? Godang suak. Kosan kini ndak Bu, disuruh nak main HP lang banyak-banyak nak. Main game waang buat YouTube supaya kayo cenderung itu. Ada yang itu ada, tapi seorang bodohnya Bu ya, kebanyakan ndak menjadi dah. Kebanyakan tidak menjadi. Tapi intinya apa? Hari ini orang YouTube itu sudah dipakai untuk mencari Sekarang ditanya oleh orang, apa hukum Bu? Boleh agaknya. Awak mancai piti dengan YouTube boleh ndak? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Dan itu memang belum ada di zaman ada zaman Nabi dulu main YouTube. Ada Bu? Pasti enggak ada. Itu kan bagian dari inovasi perkembangan teknologi. Dilakukan oleh orang sekarang. Dapat duit dia dari situ. Bahkan puluhan juta, 400 juta, 500 juta dia dapat sebulan. Sekarang pertanyaannya boleh atau tidak? Itu kan bagian dari inovasi. Saya jualan. Saya bikin testimoni. Umpamanya saya jualan di Tokopedia supaya laku, kan di Tokopedia itu uang kan lebu. Orang sekarang cara berpikir orang membeli produk itu udah berbeda ya Bu ya, contoh dulu. Kalau dulu wak pogang barang diancak benang, tengok lelok, wancak, kok bisa dipakai, kok bisa dibeli, mahal dibeli. Kalau kini enggak, yang menjadi ukuran orang untuk membeli itu adalah testimoni, kesaksian orang lah. Ditulis lah di situ, barangnya bagus, bintang 5. Barangnya oke, pengirimannya mantap, bintang 5. Sehingga ndak nengok barang pun kita yakin ada elok. Tapi ternyata ada orang bisa menipu di situ, ada. Disewa uang deh untuk membuat testimoni. Semuanya kasih bintang 5, barangnya bagus. Padahal barang ndak elok. Nah, jualannya oke, tapi dia melakukan sesuatu yang dilarang. Namanya baik najasyi namanya. Itu panjang ceritanya Bu sekalian. Tapi intinya apa? Saya ingin menekankan bahwa dalam Islam silahkan lakukan inovasi apa saja, terutama dalam muamalah, khususnya adalah dalam berdagang. Silahkan apa saja. Tapi ingat, patuhi jangan sampai melakukan yang haram. Yang haram itu tidak banyak sebenarnya Bu. Ya, para ulama mengatakan yang haram itu pertama ada unsur judinya. Maghrib maisir namanya, judi. Yang kedua di dalamnya ada unsur ribanya. Kalau ada riba tinggalkan. Takut akan Allah. Ya, yang pertama judi, yang kedua riba, yang ketiga gharar. Kalau judi tadi adalah riba itu apa? Itu panjang penjelasan. Intinya awak mambai pitik uang, mau tangi uang, sudah itu awak minta balobio itu. Bahasa uang dulu rentenir, buaya darat. Bukan buaya darat. Lintah darat. Sorry. Lintah darat. Masih. Kalau lah kayunya jadi buaya. Ya. Bapak sekalian, jadi 3 saja yang dilarang dalam Islam itu. Pertama judi, ingat kalau ada dalam gale awak judi tinggalkan. Yang kedua riba, kalau ada riba dalam itu tinggalkan. Tinggalkan karena Allah yang menjamin rezeki kita.
Paham nih Bu ya? Allah yang menjamin rezeki kita. Cunda apapun mantap bisnis, tinggalkan karena Allah. Allah jamin itu. Nah, yang ketiga apa? Tadi tuh riba, judi, kemudian gharar. Gharar itu apa arti tidak jole. Tidak jole itu contoh apa? Atau akak dan boli anak kambing tuh ya yang mana? Yang dalam pawi induknya tuh. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu namanya gharar namanya. Nah, enggak tentu boro. Tak jantan, tak tino, tak sehat, tanda, tak duit, tanda. Ya kan? Dan jue apa nyanyi? Sodo burung yang tobang du dan jue itu punya dan sodo dan jue sodo. 50.000 lampion. Maka tidak boleh. Itu namanya gharar. Boso uang dulu manjue kuciong dalam karung. Tidak boleh. Maka wajib jual beli itu jelas barangnya dan punya awak jangan punya uang dijual, bahaya ya, itu mensilok namo. Nah, benar sekalian, sedikit tentang inovasi ya. Inovasi, silakan berinovasi, terutama hari ini orang menggunakan teknologi wajib inovasi hari ini Bu, karena itu bukan sesuatu yang haram. Tak haram memakai teknologi itu, silakan, karena itu sifatnya netral. Awak menggale supaya luas jaringan, pakailah Tokopedia, pakai Shopee, boleh, kenapa tidak? Ya kan? Justru lebih bagus ya. Pakailah segala macam kemudahan teknologi yang sudah ada, tapi ingat jangan sampai jatuh kepada yang haram. Kalau networking itu sudah biasa ya, kata Nabi SAW, networking itu kan jaringan bahasa berkumpul-kumpul awak juang, sehingga dengan itu kita dapat relasi itu murah rezeki kita Bu. Kata orang banyak kawan murah rezeki, itu Nabi mengajarkan itu ya. Kata Nabi SAW, man arada ayyub satalahu fi rizkihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, kata Nabi, wa yunsa'alau fi athari, dan dipanjangkan umurnya, ya, falyasil rahimahu, maka hubungkanlah silaturahmi. Maka jangan bantah-bantah Bu. Banyak kawan, ndak tentu dawak kan dari kawan satu, kawan ini, kawan itu ternyata menjadi sumber rezeki kita. Kita kumpul sekarang, ada grup WA, ada grup segala macam. Di dalam itu kita saling bantu. Itu namanya networking namanya. Itu bermanfaat luar biasa tuh. Tak tentu kadang dalam gua ada istri pejabat, ada istri kepala dinas segala macam. Awak orang biasa dapat informasi penting kadang. Itulah gunanya jaringan. Ya, maka saya kan sekarang usaha jamur tiram Bu. Ambo membuat jamur tiram. Sogang ambo mengacau-ngacau. Jelas contoh uang gilo aja, enggak masalah. Mengacau-ngacau padahal dosen. Ya, sibuk. Waktu itu cuma pulang dari kampus tuh jam 4 sampai jam 6 ngacau-ngacau jombo. Sudah itu PK Masoji. Tapi apakah masalah? Tidak. Luar biasa. Tapi ternyata yang saya pelajari, jaringan tuh manfaatnya sangat luar biasa. Sehingga dengan itu kita mudah menjual. Awak sonang dapat ilmu. Kan ya Ibu ya? Kadang tak tontu, dawak kawan tontu, berbagi. Itulah gunanya jaringan. Ibu dan sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.